Di sebuah kota kecil, seorang pria bernama Raffi berjualan nasi padang keliling. Hidupnya pas-pasan. Seringkali dagangannya tidak habis. Ia merasa iri melihat warung-warung lain yang selalu ramai pembeli. Suatu malam, saat ia pulang dengan hati berat karena jualannya masih banyak tersisa, ia melewati sebuah tanah kosong yang konon angker. Namun, malam itu terasa berbeda. Di sudut tanah kosong itu, ada seseorang yang duduk termenung. Orang itu berpakaian serba hitam, kulitnya pucat, dan matanya berkilau aneh di bawah cahaya bulan. Saat Raffi hendak mempercepat langkah, pria itu menoleh dan berkata, "Daganganmu masih banyak, bukan?" Raffi terkejut. "Iya, tapi sini, berikan aku 1 porsi." Meski ragu, Raffi menyendokkan nasi, rendang, dan lauk lainnya ke dalam bungkus. Pria itu menerimanya tanpa menyentuh nasi itu, langsung seolah ada sesuatu yang tak terlihat mengambilnya dari tangannya. Sebelum pergi, pria itu menatap Raffi dan berkata, "Kalau ingin daganganmu selalu habis, datanglah ke sini setiap malam. Berikan 1 porsi padaku." Awalnya, Raffi menganggap itu hanya pertemuan aneh, tapi sejak malam itu, dagangannya selalu habis sebelum tengah malam. Pelanggan datang dari mana-mana, bahkan ada yang membeli dalam jumlah banyak tanpa menawar. Raffi pun kembali ke tempat pria itu di tanah kosong. Ia memberikan seporsi nasi padang lagi. Pria itu tersenyum puas. "Kau sudah memilih jalan ini, jangan pernah berhenti." Seiring waktu, usaha Raffi semakin maju. Dari gerobak keliling, ia bisa membuka warung. Warungnya selalu ramai. Dan anehnya, pembeli yang datang seringkali terlihat pucat dan berbicara dengan suara datar. Hingga suatu malam, saat ia menutup warung, ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar di dapurnya. Ada sosok bayangan tinggi dengan mata merah sedang duduk, memakan sesuatu dari piringnya. Saat Raffi memperhatikan lebih jelas, makanan itu bukan rendang atau ayam goreng, tapi sesuatu yang tampak seperti potongan daging manusia. Bayangan itu menoleh dan menyeringai, "Lanjutkan pesugihanmu, atau kau yang akan jadi hidangan berikutnya." Raffi berdiri kaku di depan dapurnya. Bayangan tinggi bermata merah itu masih duduk, tangannya yang panjang meraih sesuatu dari piring dan memasukkannya ke mulutnya yang menganga lebar. "Daging? Manusia?" Suara itu terdengar bergema di kepala Raffi. Tangannya gemetar. Ia kepingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Makhluk itu bangkit perlahan. Tubuhnya lebih besar dari yang Raffi bayangkan. Ia menyeringai, menunjukkan gigi tajam yang masih berlumuran darah. "Kau menikmati hasilnya, bukan? Warungmu sukses, pelangganmu tak pernah sepi." Raffi mencoba menenangkan diri. "Tapi, aku tak pernah menyetujui ini." Sosok itu mendekat, lalu tertawa pelan. "Tapi, kau sudah memberi kami makan. Kau pikir kami hanya ingin nasi padang biasa?" Jantung Raffi berdetak kencang. Ia teringat kembali saat pertama kali bertemu pria misterius itu di tanah kosong. Selama ini, ia memang selalu memberikan 1 porsi makanan setiap malam. Tanpa bertanya lebih jauh, makhluk itu berbisik di telinganya, "Sekarang giliranmu yang memilih. Terus memberi makan kami, atau menjadi hidangan kami." Dilema maut. Malam itu, Raffi tak bisa tidur. Ia duduk di depan warungnya yang sudah tertutup, memikirkan semua yang terjadi. Jika ia berhenti, makhluk-makhluk itu akan menghabisinya. Tapi jika ia lanjut, siapa yang menjadi korban selanjutnya? Lalu, ia teringat sesuatu pelanggannya yang terlihat pucat, berbicara dengan suara datar. Apakah mereka benar-benar manusia, atau mereka adalah bagian dari makhluk-makhluk yang selama ini ia beri makan? Ia harus mencari cara untuk keluar dari jeratan ini. Tapi, bagaimana caranya? Esok malam, ia kembali ke tanah kosong, tempat ia pertama kali bertemu pria misterius itu. Kali ini, ia membawa sesuatu yang berbeda, sebuah kantong berisi garam kasar dan air doa yang ia minta dari seorang ustaz. Saat pria itu muncul dari bayangan,
Raffi tak menunggu lama. Ia menyiramkan air doa itu ke arahnya. Pria itu menjerit, tubuhnya bergetar hebat, sosoknya berubah. Tidak lagi terlihat seperti manusia, melainkan makhluk hitam tinggi dengan mata merah menyala. Kau tak bisa lari, Raffi. Pria misterius itu kini berubah menjadi makhluk hitam besar. Tubuhnya bergetar hebat setelah terkena air doa yang Raffi siramkan. Ia mengerang marah. Suaranya bergema di seluruh tanah kosong. Kau pikir bisa lari dari kami? Kau sudah menandatangani perjanjian sejak pertama kali memberi kami makan. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa suara-suara bisikan aneh. Tanah di bawah kaki Raffi terasa bergetar. Bayangan-bayangan hitam bermunculan di sekelilingnya, bergerak mendekat perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari ini. Tapi, satu hal yang ia sadari, ia tidak boleh menyerah begitu saja. Dengan tangan gemetar, Raffi merogoh kantongnya dan menaburkan garam kasar ke tanah di sekitarnya. Seketika, makhluk-makhluk itu menjerit dan mundur, seolah sesuatu yang tak kasat mata menghalangi mereka. Pria itu menatap Raffi dengan tatapan penuh kebencian. Kau mungkin bisa mengusir kami malam ini, tapi kau tak akan bisa menghapus ikatan pesugihan ini. Raffi menggertakkan giginya. Aku tak peduli dengan kekayaan, aku hanya ingin bebas. Pria itu tertawa dingin. Kau ingin bebas? Baik, kami akan memberimu kebebasan. Tapi kau harus membayar harga terakhir. Tiba-tiba, tanah kosong itu berubah. Sekelilingnya menjadi gelap. Udara terasa lebih berat. Hadapannya kini ada sesuatu yang menyerupai meja besar, dan di atasnya jantung Raffi hampir berhenti. Di sana ada tubuhnya sendiri, terbaring diam, seperti mayat yang siap dikorbankan. Ini harga kebebasanmu, Raffi. Suara pria itu bergema. Kau bisa mengambil nyawamu kembali atau meninggalkannya di sini bersama kami. Raffi merasa pusing, seolah tubuhnya ditarik kedua arah. Jika ia mengambil kembali nyawanya, apakah ia akan kembali hidup normal? Atau malah terperangkap selamanya di dunia mereka? Tapi jika ia meninggalkan tubuhnya di sini, apakah itu berarti ia mati? Tanpa pikir panjang, ia mengeluarkan sisa air doa yang masih ada dan menyiramkan semuanya ke tubuhnya yang terbaring. Seketika, cahaya putih menyilaukan muncul. Jeritan-jeritan mengerikan terdengar dari segala arah. Bayangan hitam itu menghilang satu persatu, termasuk pria misterius yang kini berteriak marah. Tidak, kau tidak boleh bebas. Dunia di sekelilingnya berputar. Raffi merasa tubuhnya terhisap ke dalam cahaya. Lalu, semuanya gelap. Raffi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia berada di rumahnya. Di kamar yang biasa ia tiduri, ia terengah-engah, melihat sekeliling. Tidak ada sosok hitam, tidak ada suara bisikan. Apakah semua itu hanya mimpi? Tapi saat ia melangkah ke dapurnya, ia melihat sesuatu yang membuat darah membanjiri lantai dapurnya. Dia melihat makhluk itu sedang berdiri. Raffi pun mengambil air doa itu, disiramkan ke makhluk itu. Makhluk hitam itu menjerit kesakitan saat air doa menyentuh tubuhnya. Asap tipis mengepul dari kulitnya yang kini meleleh seperti lilin panas. Namun, alih-alih menghilang, makhluk itu malah tertawa. Suara tawanya bergema di seluruh tanah kosong. Kau pikir bisa bebas begitu saja, Raffi? Suaranya bergetar, menggelegar di telinga Raffi. Kau sudah menerima berkah kami. Tidak ada jalan keluar. Raffi mundur dengan napas tersengal. Ia menggenggam garam kasar di tangannya, siap untuk melemparkannya lagi. Tapi sebelum ia sempat bergerak, tanah di bawahnya bergetar. Dari kejauhan bayangan, sosok-sosok lain bermunculan, makhluk-makhluk dengan tubuh kurus kering, mata kosong, dan tangan panjang seperti ranting mati. Mereka pun mengelilinginya. Raffi pun panik. Ia berlari secepat mungkin meninggalkan tanah kosong itu. Kakinya hampir tersandung beberapa kali. Tapi ia tidak berani berhenti. Saat ia menoleh ke belakang, makhluk-makhluk itu masih mengejarnya, bergerak dengan cara yang tidak wajar, seolah melayang di atas tanah. Saat hampir sampai di rumahnya,
Tiba-tiba semuanya sunyi, tidak ada suara angin, tidak ada suara makhluk-makhluk itu. Raffi berdiri di depan pintu rumahnya, mencoba mengatur napas. Ia menoleh ke belakang, mereka sudah menghilang. Tapi ketenangan itu hanya sesaat. Ketika Raffi membuka pintu rumahnya, ia membeku. Di dalam rumah, dapurnya sudah penuh dengan asap hitam. Bau amis dan anyir memenuhi ruangan. Dan di meja makan, ada sesuatu yang membuat Raffi ingin muntah. Sepiring nasi padang. Tapi lauknya bukan daging sapi, itu adalah potongan tangan manusia. Masih berdarah. Di belakang meja, sosok pria berpakaian hitam yang dulu ia temui di tanah kosong sedang duduk. Ia tersenyum lebar, matanya berkilau merah. Selamat datang kembali, Raffi. Kau sudah memilih jalan ini. Tubuh Raffi gemetar hebat. Ia segera ingin lari. Tapi tubuhnya terasa berat. Suara-suara berbisik memenuhi telinganya, menggema dari sudut-sudut rumahnya. Dari jendela, ia bisa melihat warung nasi padangnya masih ramai, masih dipenuhi pelanggan. Tapi sekarang, ia sadar mereka bukan manusia. Seketika itu Pak Ustadz datang ke rumah Raffi untuk menolongnya. Dan dengan bacaan doa makhluk itu segera punah. Dan Raffi pun terbebas dari semua kutukan itu. Pak Ustadz berkata kepada Raffi, jangan pernah melakukan hal itu lagi. Raffi pun menyesal dengan semua yang dia alami. Dan sekarang Raffi berjualan seperti biasanya. Dan Raffi menjadi seorang yang sangat taat dalam beribadah.